Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rike Dian Puspita dengan NIM 112010598, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Materi yang akan saya bawakan berjudul Hubungan Individu atau Organisasi dan Retensinya, yang mengacu pada buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, ada turnover. Apa sih turnover itu? Turnover karyawan adalah jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan dalam sebuah periode. Perputaran karyawan yang dapat diakibatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini melalui pemberhentian maupun dari pihak karyawan melalui pengunduran diri. Pada umumnya, turnover karyawan memberikan dampak negatif pada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, namun, menurut Robbins 2006, tidak selamanya turnover selalu merugikan perusahaan, tetapi ada juga turnover yang menguntungkan perusahaan. Turnover yang merugikan perusahaan yaitu apabila karyawan yang keluar dari perusahaan adalah karyawan yang memiliki kinerja yang baik, keahlian, dan pengalaman yang banyak di bidangnya. Kemudian, perusahaan akan diuntungkan apabila karyawan yang keluar adalah karyawan dengan kinerja di bawah standar, tidak mencapai target yang diharapkan, sehingga posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh karyawan lain yang memiliki kinerja dan keterampilan lebih. Terdapat dua jenis turnover masih menurut Robbins 2006, yaitu ada voluntary turnover atau quit adalah keputusan yang diambil karyawan untuk keluar dari pekerjaannya saat ini dengan sukarela karena kondisi pekerjaan saat ini dan adanya alternatif lowongan pekerjaan yang lain. Kemudian ada involuntary turnover atau pemecatan, merupakan kebijakan yang diambil oleh pemberi kerja atau organisasi atau employer untuk memutus hubungan kontrak kerja antara pemberi kerja dengan pegawai. Selanjutnya, ada juga faktor penentu retensi karyawan. Retensi karyawan adalah satu cara, praktik atau kebijakan yang dirancang oleh manajemen untuk mempertahankan karyawan yang potensial atau berkompeten yang dimiliki oleh perusahaan sampai jangka waktu tertentu, sehingga dapat mengurangi tingginya perputaran karyawan. Kemudian, menurut Given 1994 menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karyawan dalam mengambil keputusan untuk bertahan atau meninggalkan organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama ada faktor karakteristik personal dari karyawan. Terdapat beberapa karakter individu yang dapat mempengaruhi karyawan dalam mengambil keputusan untuk bertahan atau meninggalkan organisasi, yaitu faktor individu, ada usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, motivasi kerja, latar belakang keluarga, dan status perkawinan. Kemudian untuk faktor institusi atau organisasi, beberapa faktor di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi terjadinya turnover karyawan di sebuah organisasi yaitu kebijakan, reward, pengembangan karir, desain pekerjaan, kepemimpinan, rekrutmen, supervisi, dan afiliasi kerja. Kemudian, menurut Mantis dan Jackson 2006, faktor-faktor penentu retensi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peluang karir organisasi. Karir merupakan tingkat posisi yang berhubungan dengan pekerjaan yang diraih oleh seseorang. Setiap karyawan akan mengejar karir demi mendapatkan kepuasan dalam kebutuhan individu. Karyawan yang mengejar karir harus dibantu oleh organisasi selaku pemberi kerja untuk memenuhi kebutuhan dalam mengejar karir. Organisasi berperan penting dalam sistem perencanaan karir karyawan. Ada penghargaan. Penghargaan yang nyata diterima oleh karyawan adalah gaji, insentif, dan tunjangan. Ketiga hal ini termasuk ke dalam penghargaan yang bersifat enkristik. Kemudian ada rancangan tugas dan pekerjaan. Salah satu faktor yang mendasar yang bisa mempengaruhi retensi karyawan adalah sifat dari tugas dan pekerjaan dari organisasi yang diberikan kepada karyawan. Desain tugas dan pekerjaan yang diberikan harus mengandung unsur tanggung jawab,
fleksibilitas kerja karyawan, keseimbangan kerja, dan kehidupan karyawan, serta kondisi kerja yang baik berupa kondisi fisik, perlengkapan pekerjaan, dan lingkungan kerja seperti ruangan dan pencahayaan. Masih menurut Mattis dan Jackson 2014, bahwa selain faktor penentu retensi, karyawan adalah pentingnya bagi pengelola sumber daya manusia dan organisasi mampu mempunyai proses yang digunakan untuk mengatur retensi karyawan. Jika proses yang digunakan untuk mengukur retensi karyawan dibiarkan berjalan tanpa adanya intervensi, retensi karyawan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Ada juga retensi sebagai strategi untuk menekan turnover. Organisasi selalu berupaya untuk membuat karyawan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan karyawan. Menurut Lockwood, 2007 menjelaskan bahwa retensi adalah bagian penting di dalam pendekatan organisasi dalam pengelolaan manajemen bakat yang umum diartikan sebagai pelaksanaan strategi terintegrasi atau sistem yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan mengembangkan proses-proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan serta memanfaatkan orang-orang dengan keterampilan dan bakat yang dibutuhkan untuk memenuhi bisnis saat ini untuk masa depan. Selanjutnya, ada 4 macam strategi retensi karyawan menurut Trinkton dan kawan-kawan 2003, yaitu yang pertama ada kompensasi. Faktor kompensasi dianggap faktor pemicu utama dalam ketidakpuasan karyawan yang akhirnya menyebabkan karyawan menjadi tidak loyal kepada organisasi. Bila karyawan merasa puas dengan upah yang diterima, maka karyawan akan bekerja dengan baik dan organisasi dapat mengharapkan loyalitas dari karyawan. Kemudian ada pemenuhan harapan. Seorang karyawan bekerja di sebuah organisasi memiliki harapan untuk dapat bekerja dengan tenang, mendapatkan kompensasi finansial yang memuaskan, dan juga harapan untuk pengembangan karir. Kemudian ada induksi. Induksi adalah masa orientasi bagi karyawan baru. Tujuan dilakukan induksi adalah untuk memudahkan karyawan baru untuk beradaptasi dengan tempat kerja yang baru dan dapat memfasilitasi penyampaian informasi dasar dari sebuah organisasi, termasuk juga segala aspek budaya yang dimiliki organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. Penugasan dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan harus dilakukan secara adil. Jika tidak adil, akan mengurangi loyalitas karyawan. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan dari materi-materi yang di atas. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang handal dan berkualitas harus dikelola dengan baik oleh organisasi ataupun perusahaannya. Jika sumber daya manusia tersebut mempunyai keinginan untuk turnover, hal tersebut akan memberi dampak yang negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mencari tahu faktor yang menjadi penyebab terjadinya turnover di dalam sebuah organisasi sehingga organisasi dapat mencegah terjadinya turnover. Faktor penyebab terjadinya turnover bisa dari individu, organisasi, ataupun pengaruh dari luar individu maupun organisasi. Sebagai upaya preventif, organisasi harus menyusun perencanaan untuk penyediaan tenaga kerja, yaitu dengan pendaftaran dan pendataan serta seleksi yang baik sehingga organisasi mampu memperoleh tenaga kerja yang baik dan memiliki komitmen dan loyalitas terhadap karyawan yang ada. Organisasi harus melakukan fungsi pemeliharaan sehingga faktor-faktor terjadi turnover dapat diminimalisir. Mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi menjadi hal yang penting bagi sebuah organisasi. Karyawan yang berkompeten perlu dipertahankan, sehingga karyawan tersebut tidak keluar dari organisasi dan masuk ke organisasi kompetitor. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah mencegah dan menekan angka turnover adalah melakukan retensi karyawan. Yang terpenting dalam pelaksanaan proses retensi karyawan adalah bagaimana sebuah organisasi bisa membuat karyawan merasa mendapat kepuasan dan perhatian dari organisasi tempatnya bekerja, baik dalam hal kompensasi maupun kondisi bekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dari materi saya menerima dengan terbuka tambahan-tambahan materi dari teman-teman.
Kemudian terima kasih untuk partner saya, Mas Dimas, yang sudah membantu, eee, untuk kelancaran presentasi saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.